Halo, nama saya Arel dari kelas 6 nomor absen 20. Arel akan menjelaskan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Yang pertama kita akan membahas secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan generatif adalah melalui proses perkawinan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Sel kelamin betina pada bunga adalah putik. Jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian proses-proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang pertama adalah jatuhnya ataupun melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian setelah serbuk sari melekat di kepala putik, ia melanjutkan perjalanannya menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji inilah yang akan nantinya terjadi pembuahan. Sehingga proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu ada dua cara, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Di ruang bakal biji ini akan terjadi pembuahan dan hasil dari pembuahan itu adalah zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi bakal biji dan akan menjadi biji. Biji inilah yang akan menjadi individu baru atau tumbuhan baru. Ini merupakan gambar dari bagian-bagian bunga. Ada mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji. Disinilah terjadi pembuahan, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga. Di sini juga ada mahkota bunga. Kemudian biasanya yang melakukan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini adalah bunga yang sempurna, tumbuhan yang memiliki bunga yang sempurna. Ciri-ciri bunga yang sempurna adalah yang pertama itu dia memiliki benang sari, kemudian dia memiliki putik, kemudian memiliki kelopak bunga, kemudian memiliki mahkota bunga. Contoh tumbuhan yang melakukan generatif itu adalah tanaman mangga, kemudian padi. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri atau yang sering disebut dengan autogami. Penyerbukan sendiri adalah jatuhnya ataupun melekatnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga itu sendiri dan masih satu tumbuhan karena pada bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga atau yang sering disebut dengan ditonogami. Penyerbukan tetangga ini terjadi karena melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga lain namun masih satu tumbuhan. Nah, yang ketiga adalah penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang ini adalah jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan namun masih satu jenis varietasnya. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan dan berbeda varietasnya. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan atau penyerbukan secara generatif itu juga melalui beberapa perantara. Yang pertama itu adalah ada perantara serangga. Tumbuhan generatif yang penyerbukannya melalui perantara serangga itu ciri khasnya adalah memiliki warna yang mencolok, mengeluarkan nektar, kemudian memiliki bau yang khas. Kemudian ada tumbuhan generatif yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ciri-cirinya adalah itu serbuk sarinya kecil, kemudian jumlahnya banyak dan ringan. Selain dibantu oleh serangga dan angin, penyerbukan juga dapat dibantu oleh air dan manusia. Penyerbukan dibantu oleh air karena ketika hujan akan turun kena air, kemudian air itu akan mengenai serbuk sari sehingga serbuk sari itu jatuh ke kepala putik dan makanya terjadi penyerbukan. Kemudian untuk yang dibantu oleh manusia itu disengaja karena biasanya tumbuhannya itu serbuk sarinya itu susah untuk melekat di kepala putiknya sehingga membutuhkan bantuan manusia. Nah, kemudian sekarang saya akan bahas tentang biji.
Biji merupakan calon tumbuhan baru. Biji ada yang berkeping 1 dan berkeping 2. Biji yang berkeping 1 disebut monokotil, biji yang berkeping 2 disebut dikotil. Tempat menyimpan makanan pada biji adalah kotiledon, sehingga calon tumbuhan baru tetap akan mendapatkan makanan meskipun belum tumbuh karena kotiledon ini. Pembuahan fertilisasi. Nah, awalnya benang sari ini melepas sel spermanya, kemudian bertemu dengan kepala putih. Nah, di situ kepala putih juga mengeluarkan sel kelamin betina, yaitu adalah sel telur. Kemudian mereka bersatu dan menuju ruang bakal biji. Nah, di ruang bakal biji ini akan terjadinya pembuahan. Pembuahan akan menghasilkan embrio, kemudian embrio akan menjadi bakal biji akan tumbuh menjadi biji, kemudian biji akan tumbuh menjadi tanaman baru jika biji ditanam di tempat yang subur. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah tanpa melalui kawin atau tanpa melalui perkawinan. Vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu adalah vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah vegetatif yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri. Yang pertama ada membelah diri. Nah, membelah diri adalah membelah tubuh tumbuhan itu sendiri menjadi 2 bagian. Contohnya ada di tanaman volvox dan ganggang biru. Kemudian spora. Spora itu berukuran kecil. Contoh-contohnya ada pada tanaman pakis haji, kemudian jamur. Nah, ini adalah tanaman pakis. Ini contohnya, saya punya tanamannya. Kemudian yang spora selain itu juga ada lumut. Kemudian ada umbi akar. Umbi akar contoh-contohnya terjadi pada wortel, kemudian singkong dan lain sebagainya. Lalu umbi batang. Umbi batang terjadi pada kentang, ubi jalar. Kemudian ada umbi lapis. Itu terjadi pada bawang bombay dan bunga tulip. Kemudian tunas. Tunas itu ada tunas pisang, kemudian bambu. Nah, sekarang kita ke tunas adventif. Nah, tunas adventif itu contoh-contohnya adalah begonia dan cocor bebek. Nah, ini adalah tanaman cocor bebek. Nah, kemudian ada rizoma atau akar tinggal. Nah, contohnya terjadi pada jahe. Ini saya mempunyai tanaman jahe, kemudian lengkuas dan kunyit. Kemudian kita ke geragi atau stolon. Nah, contoh-contohnya terjadi pada tumbuhan arbei, rumput teki, ataupun stroberi. Nah, setelah ini kita akan ke vegetatif buatan. Vegetatif buatan, salah satunya yang pertama itu ada stek. Caranya mencetek adalah dengan memotong salah satu batang pohon, kemudian menancapkannya di tanah agar tumbuh subur. Nah, contoh stek itu terbagi menjadi 2, yaitu ada stek batang. Contoh tumbuhan yang bisa di stek batang adalah sirih, kemudian stek daun. Contoh tumbuhan yang dapat di stek daun itu ada begonia, cocor bebek, dan tanaman wijaya kusuma. Ini adalah tanaman wijaya kusuma. Kemudian mencangkok. Mencangkok adalah memotong salah satu bagian batang atau pada tumbuhan, kemudian membungkusnya dengan plastik itu atau serabut kelapa, dan tunggu sampai tumbuh dan ditancapkan di tanah. Nah, tanaman yang bisa dicangkok itu contohnya ada mangga, kemudian rambutan.
mencangkok itu kekurangannya adalah akar pada tumbuhan yang dicangkok tidak kuat, tidak terlalu kuat. Kemudian setelah mencangkok ada merunduk. Contohnya pada tanaman melati. Melati dapat dirunduk. Demikian presentasi Arel tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Terima kasih.